Sapu hati suta tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah di Papua. Aduh, mama lihat sapu hati su tenggelam di dasar pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Fitnah Suprihatin, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 2022 Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya siap melaksanakan uji kinerja atau UKIN pada mata pelajaran IPA untuk materi klasifikasi materi zat dan perubahannya. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Ya, luar biasa. Semua hari ini wajahnya cerah. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, mari satu orang ketua kelas untuk memimpin kita berdoa. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran dan pelajaran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Deo sudah memimpin kita untuk berdoa. Sebelum Ibu mulai aktivitas hari ini, Ibu absen dulu untuk cek siapa yang tidak hadir hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Dari kenapa? Apa? Ya, Deo saja. Yang lain? Masuk. Oke, ya. Hari ini kita akan membahas tentang pemisahan campuran. Tapi sebelumnya, guru mau menyampaikan bahwa dalam proses pembelajaran kita hari ini ada aturan yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah meminta izin guru saat hendak keluar kelas. Kemudian tidak bermain HP saat belajar. Kemudian yang ketiga, bersikap tertib saat mengikuti pembelajaran. Jadi ini aturan, semua harus mengikuti aturan ini. Yang tidak mengikuti maka bisa dikenakan sanksi. Perhatikan gambar yang ada di slide. Ini adalah gambar apa yang bisa kalian sebutkan? Siapa yang bisa menyebutkan? Kita sudah belajar unsur senyawa dan campuran dan metode pemisahan campuran. Ya, kita semua kemarin sudah belajar tentang unsur senyawa, campuran, dan kita sudah membahas tentang metode pemisahan campuran. Iya, benar sekali. Kemudian kalian lihat gambar ini apa ya? Orang yang sedang memisahkan kopi dari ampasnya. Ini disebut dengan apa? Disebut dengan metode filtrasi. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana metode filtrasi kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya, Ibu Guru akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, siapa yang mau membantu Bu Guru untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Yoga. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat merumuskan satu masalah tentang proses pemisahan campuran berdasarkan gambar yang ditampilkan pada media pembelajaran. Yang kedua, setelah melakukan literasi dan berdiskusi tentang materi pemisahan campuran, peserta didik dapat memberikan satu solusi terkait rumusan masalah yang telah diajukan. Ketiga, setelah melakukan literasi, peserta didik dapat mendeskripsikan pemisahan campuran metode filtrasi dengan benar. Keempat, peserta didik dapat melakukan pemisahan campuran dengan metode filtrasi secara tepat berdasarkan video yang telah ditayangkan. Kelima, setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat menganalisis susunan bahan filtrasi yang efektif untuk pemisahan campuran pada air yang keruh. Keenam, melalui percobaan yang telah dilakukan, peserta didik
dapat mempresentasikan cara pemisahan campuran metode filtrasi pada air yang keruh dengan baik. Ya, terima kasih Yoga sudah membantu guru untuk membacakan tujuan pembelajaran. Kemudian berikutnya guru sampaikan manfaat pembelajaran. Mengetahui pemanfaatan metode pemisahan campuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini guru akan sampaikan penilaian yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. Yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian pengetahuan, yang ketiga adalah pengetahuan keterampilan. Jadi nanti proses kalian saat presentasi akan dinilai dan kalian juga akan melakukan pretest dan post-test. Bisa ya? Ya. Sampai di sini guru akan tampilkan atau akan memberikan pretest. Silakan dikasih keluar HP-nya. Kalian sudah selesai? Sudah. Ya, ibu cek. Oke, di sini masih ada nilai yang masih di bawah KKM. Nanti kita akan perbaiki nilai-nilai ini pada proses pembelajaran kita hari ini. Sampai di sini ada bertanya? Tidak? Oke. Bu Guru akan sampaikan alur pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, kalian dapat merumuskan masalah, kemudian kalian dapat menemukan solusi, kemudian kalian melakukan praktikum, kemudian kalian mengisi LKPD, dan yang terakhir kalian melakukan presentasi. Kemudian Bu Guru sebelum memulai aktivitas kita hari ini, mari kita berdiri untuk ice breaking. Silakan berdiri. Silakan masing-masing berdiri, kita ice breaking. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan kita semua. Ya. Sudah lakukan speaking, silakan kasih keluar bukunya untuk persiapan pembelajaran kita hari ini. Ya, semua sudah siap? Sudah siapkan alat tulisnya, bukunya? Ya, sekarang Bu Guru minta perhatikan semuanya ke slide. Ya, ke depan sini perhatikan. Kalian bisa lihat ini gambar apa? Air yang keruh. Di mana air keruh ini berada? Di kamar mandi sekolah. Di dalam dari kita punya sumur sekolah. Dari kalian lihat gambar ini, siapa yang bisa menemukan masalah untuk dijadikan rumusan masalah pada pembelajaran kita hari ini? Oke, Hilary silakan merumuskan masalah. Teman-teman perhatikan, Hilary akan merumuskan masalah pada pembelajaran kita hari ini. Bagaimana air keruh tersebut bisa menjadi jernih? Ya, jadi rumusan masalah yang datang dari Hilary adalah bagaimana air keruh ini bisa menjadi bersih sehingga kita bisa pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, siapa yang bisa menemukan solusi atau membuat hipotesis dari permasalahan yang sudah disebutkan sama Hilary barusan? Oke, silakan Swita. Saya pernah membaca sebuah artikel untuk menjernihkannya air, yaitu dengan menggunakan metode filtrasi. Bahan-bahannya juga dapat ditemukan di sekitar kita. Ya, jadi Swita dia bisa menemukan solusi atau membuat hipotesis dari apa yang pernah dia lihat, itu membuat metode pemisahan campuran dengan filtrasi. Katanya bahan-bahannya juga bisa didapatkan dari kehidupan kita sehari-hari, ya. Tadi sudah ditemukan rumusan masalah dari Hilary. Kemudian ada solusi yang muncul dari Swita, ya. Kemudian untuk membuktikan atau untuk memecahkan masalah hari ini dari solusi yang sudah dikasih sama Swita, silakan kalian berdiri berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Kalau dibagi kelompoknya, Bu Guru ingin kasih tahu siapa
Masuk.
Jadi air ya. Nanti. kelompok Kasuari. Silakan kelompok Kasuari maju untuk presentasi. Baik, selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Pagi. Pada hari ini kami dari kelompok Kasuari akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Ya, dari kelompok kami beranggota dari Godelva, Putu Yoga, Fadli, Monica Esther, Karisa, dan saya Hillary. Dari hasil praktikum kami, alat dan bahan kami yang kami gunakan yaitu ada botol bekas yang sudah dipotong dan dilubang ini, sendok, gelas plastik, arang, tisu, sabut kelapa, pasir, kerikil kecil, dan air yang keruh yang kami ambil dari sumur sekolah kita. Pada percobaan pertama, kami menyusun yang pertama bahan penyusun pasir, kerikil, tisu, sabut kelapa, arang, dan tisu. Hasil dari filtrasi agak keruh. Kemudian kami melakukan percobaan kedua, yaitu kami menyusun bahan penjernih air dari mulai tisu, pasir, kerikil, arang, sabut kelapa, dan tisu. Hasil air yang kami filtrasi pada percobaan kedua yaitu air yang tadinya keruh menjadi jernih. Ini adalah hasil dari percobaan kami. Teman-teman, ini adalah hasil dari percobaan kami. Bisa dilihat bahwa air ini pada mulanya keruh, dan setelah difiltrasi hasilnya menjadi baik. Demikian dari hasil presentasi kami. Kesimpulannya yaitu sebelum kami melakukan praktikum, bahan seperti kerikil dan pasir harus dicuci terlebih dahulu sehingga tidak menambah kekeruhan pada air.
yang akan kita filtrasi. Kedua bahan penyusun yang disusun tidak berdasarkan kekerabatan dari partikel bahan tersebut membuat air tidak difiltrasi dengan baik, sehingga kita harus memperhatikan urutan dari bahan penyusunnya. Baik, demikian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Buka sesi tanya jawab. Apakah ada dari kelompok lain yang mau bertanya? Ya, silakan. Apa fungsi dari arang dalam metode filtrasi? Ya, jadi Tiga. ada pertanyaan dari kelompok kakak tua. Jadi fungsinya arang itu buat apa? Ayo silakan kelompok Kaswari. Apakah bisa menjawab pertanyaan fungsi arang itu buat apa ya dalam metode filtrasi? Tiga. Ya, jadi ada pertanyaan dari kelompok kakak tua. Fungsi arang itu apa dalam proses metode filtrasi? Silakan kelompok Kaswari. Apakah bisa menjawab? Fungsi arang pada proses filtrasi adalah membantu untuk menghilangkan bau pada air keruh tersebut. Ya, jadi begitu ya kelompok kakak tua. Fungsi arang adalah selain untuk membantu proses penjernihan, dia juga berfungsi untuk menghilangkan bau pada air yang keruh tersebut. Bisa? Bisa. Ya, baik. Penerapan konsep filtrasi dalam kehidupan sehari-hari selain daripada yang sudah kalian lakukan, yaitu adalah pemisahan kopi dari ampasnya. Ini merupakan metode filtrasi. Kemudian berikutnya adalah filtrasi darah pada ginjal untuk menghasilkan urin. Kemudian ini adalah bahan-bahan yang kalian tadi sudah buat untuk susunan. Susunan yang benar adalah pertama ada apa? Tisu. Kemudian yang kedua ya pasir. Kemudian yang ketiga bibir. Kemudian kemudian setelah sabun, langkah, kemudian kembali ditaruh tisu. Ya, jadi tisu itu berfungsi untuk menyaring kotoran yang halus pada air. Tadi sudah ditanya arang itu dipakai buat apa? Arang itu dipakai untuk menghilangkan bau. Kemudian ada pasir. Pasir itu untuk proses penjernihan. Kerikil juga demikian. Jadi dari hasil praktikum kalian didapatkan air yang jernih. Kemudian siapa yang bisa membantu guru untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini yaitu cara membuat alat penjernih air yang efektif, yaitu memperhatikan susunan bahan penyusunnya, yaitu bahan berpori besar di bagian atas menuju bahan berpori kecil di bagian bawah sehingga mendapatkan hasil filtrasi yang baik atau jernih. Tadi sudah disimpulkan oleh Putri bahwa bahan-bahan atau penyusun yang sudah kalian buat tadi itu adalah urutan-urutan yang sebenarnya harus dilakukan pada saat proses filtrasi. Urutan yang benar dapat menghasilkan air yang jernih. Kemudian pada saat proses filtrasi yang kalian lakukan selama ini di kelas ini bisa diterapkan di kehidupan kalian masing-masing. Misalnya kalian bisa membuat
saran saya lagi bahwa dalam praktikum itu ada gamenya. Oh iya. Ya, jadi itu adalah saran dari Joshua. Mari dari kesimpulan dari Joshua, mari kita tepuk tangan untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, untuk pembelajaran berikutnya, kalian akan belajar apa? Kalian akan belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, kemudian guru ini sampaikan, tadi kan sudah dibuat video, kemudian tadi sudah foto waktu saat kalian praktikum, dan akan diupload di media sosial kalian, sehingga nanti bisa mengedukasi masyarakat yang lain untuk bisa menerapkan metode filtrasi pada air-air yang keruh di lingkungan sekitarnya dalam skala yang lebih besar. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, ketua kelas, mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Baik teman-teman, mari sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.